Selamat siang, Pak. Siang. Saya dari Pinjol. Saya akan mencari atas nama Beduk. Saya dari Pinjol, saya akan mencari atas nama Beduk. Apakah nama Bapak Beduk? Bapak dari mana? Saya dari Pinjol, peminjaman online. Nyari siapa? Nyari Bapak Beduk. Ngapain? Saya akan menagih pembayaran. Pembayaran apa? Pembayaran peminjaman online. Berapa? Ada 20 juta. 20 juta? Iya, Pak. Bisa baca nggak tuh 20 juta? Nolnya berapa? 20 juta nolnya berapa? Nolnya 6, Pak. Nolnya 2 juta nolnya 6 mah. Nolnya berapa? 20 juta. Oh, nolnya 5, Pak. 7. Nolnya 5, 200.000 jadinya itu. Makin kecil utang saya. Kalau 200.000 kamu ditagih. Ada yang pernah nagih saya. Anda tahu saya siapa? Oh, lagi salah orang, salah nominal. Dari apa namanya? Aplikasinya apa? Pinjolnya apa nama aplikasinya? Apa? Pinjaman aplikasinya apa namanya? Peminjaman online Surya, Pak. Pinjaman online Surya, emang tenaga matahari Surya. Itu pinjaman online apa? Listrik tuh. Sembarangan aja kamu ya. Bukan di sini, nggak ada namanya Beduk di sini. Namanya Harap Bu. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Ngerti? Ngerti, Pak. Iya, ngerti, Pak. Pergi kamu. Iya, Pak. 20 juta nolnya 6, 2 juta. Gitu mau nagih utang, rugi perusahaan lo. Kembali lagi di Paslon Sehati. Paslon, pasangan paling blond. Bukan itu. Podcast di tempat sablon setengah hati. Oke. Wah. Tapi emang kalau kita punya pasangan blond sebel ya? Enggak juga sih. Pasangan kan nyambung sebel gitu kan. Tuh dengerin. Mentang-mentang pinter ngedikin orang blond. Bukan, maksudnya pasangan tuh bisa jadi misalkan kerja kelompok. Iya. Atau pasangan pilkada atau pilkades yang si Gilang tuh. Cie, gila. Coba si Gilang tuh waktu itu belum ada pasangannya tuh, belum ada. Di film Setengah Hati ntar belum tayang filmnya. Tungguin Setengah Hati. Nonton Emang dong. Bapak main di situ? Nah, kan Bapak juga main. Kan ceritanya pernah nggak tahu. Oh iya. Saya main Pak di situ Pak. Sebagai? Sebagaimana mestinya lah. Dengan orang kenal banyak orang kenal Bapak sebagai seorang komedian. Iya. Kayaknya nggak percaya kalau Bapak punya masalah serius. Bapak tahu Robbie Williams? Nggak tau sih. Robin Williams tahu. Iya, Robin Williams tahu. Iya. Komedian, aktor, iya, lucu, iya, terkenal, populer. Everything is got. Dia apapun punya. Tapi tidak bahagia. Kenapa itu? Nggak tahu, saya belum sempat nanya. Kalau dia udah tahu udah nggak ada orangnya. Berarti Bapak kayak Robbie Williams. Nah, bisa jadi setiap komedian kita nggak pernah tahu dia terlihat sepertinya bahagia, menghibur orang lain, membuat orang lain tertawa, membuat orang lain bahagia. Siapa yang tahu isi hatinya? Kalau bukan dari dia sendiri. Kayaknya dalam sekali nih masalah hidupnya. Nah, seperti itu. Itulah yang namanya aktor kan pandai bersandiwara. Berarti sekarang lagi jadi Gilang dong. Iya, bisa Gilang, bisa Beduk juga. Gitu. Nih serius nih. Iya. Beduk bermain di film Setengah Hati sebagai Gilang. Iya. Kalau kehidupan nyatanya nih dengar-dengar nih katanya. Dengar-dengar nih. Ini mah kita dengar-dengar aja. Nanti Bapak sendiri yang cerita ya sama netizen. Iya. Katanya Bapak mau jual rumah karena punya utang banyak nih katanya. Jadi kalau mau jual rumahnya tuh bener. Utang banyaknya nggak terlalu salah. Coba Bapak ke sana biar saya yang ke sini. Oh, ini ada ini beritanya. Nah, sepi job komedian, Beduk terjerat pinjol hingga terpaksa jual rumah. Bener nggak? Dari 10 kata, harus ada 5 kata yang saya coret. Apa aja tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 10 kata ada 5 kata yang saya coret. Yang mana aja? Pinjol, ya, terjerat, sepi, sama job. Sepi job, terjerat pinjol. Nah, dapat. Berarti yang benar? Satu lagi, terpaksanya saya coret juga. Berarti yang benar jual rumah? Jadi hingga jual rumah. Nah, komedian Beduk jual rumah. Nah, itu benar. Jual rumahnya benar? Benar. Punya utang enggak? Enggak. Saya tidak pernah yang namanya terjerat pinjol. Anda tahu kan kata terjerat definisinya apa? Terjerat. Iya. Sampai sulit bernafas. Sampai sulit bergerak. Itu namanya terjerat. Iya. Ya kan? Saya sampai saat ini alhamdulillah masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, masih bisa lari, masih bisa nendang, masih bisa lengkul. Berarti tidak terjerat? Iya. Cuma terikat?
Justru kalau terikat tuh nggak bisa ngapa-ngapain dong. Bisa lari, tapi dipegang kan? Nah itu bukan terikat, namanya terkoneksi Pak. Berarti sebenarnya Bapak nggak ada pinjol, nggak ada ya? Nggak ada. Cuma memang benar mau jual rumah aja. Memang betul. Tapi yang rame di luar Pak, Iya. Bapak itu... Suruh masuk ke dalam, jangan malu-maluin orang. Rame di Woi, dalam. masuk ke dalam, woi. Woi. Iya. Ya, yang tersebar di luar itu Bapak terlilit hutang pinjol. Nah, lagi-lagi kata terlilit juga tidak tepat digunakan di sini. Terjerat, terlilit itu sama aja. Bapak tahu terlilit definisinya? Enggak. Dililit kan? Ya. Kayak kita terlilit ular. Nah, jadi yang bener Nggak bisa bergerak kan? Nggak bisa bergerak, nggak bisa nafas, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya masih bisa bergerak, masih bisa nafas, masih bisa lari, masih bisa mukul, masih bisa nendang. Tuh. Bedus sempat minta kerjaan ke Raffi Ahmad karena sepi job. Bantah jual rumah karena terlilit hutang pinjol. Nah, kalau minta kerjaan ke Raffi Ahmad itu betul. Tapi dalam konteksnya yang kidding ya. Bercanda. Soalnya kan gue minta, Vi, kalau udah kerjaan, ajak-ajak dong. Gue jadi asisten lu kayak, nggak bawa tas lu kayak nggak apa-apa kayak. Yang penting kan, yang bawa tas lu artis. Nah kalau artis kan gajinya beda nih maksud gue. Nah itu mintanya serius apa bercanda? Bercanda. Bercanda. Kalau dia nanggapin serius, baru gue serius. Gak ada gue harga. Oh butuh tapi gengsi ya? Ya namanya juga artis. Ya kan Udah susah sombong lagi ya? jarang Pak, kalau orang kaya sombong banyak, kalau orang orang senang sombong banyak, orang susah sombong tuh ini yang sedang saya dirikan. Oh jadi, oh jadi bener Saya ya? mau jadi founder orang susah sombong. Udah susah sombong. Ada Iya. teman saya udah. Enggak, artinya kenapa? Saya ingin susah sombong itu supaya saya tidak bergantung pada manusia, tidak bergantung pada makhluk. Saya hanya bergantung pada Sang Pencipta. Itu. Kalau susah kita nggak sombong, ntar kita minta dikasihin sama orang, ntar nggak ada, kita dianggap menjual kesedihan. Nah itu yang saya nggak mau Pak. Emang dianggap Padahal sama orang Bapak jual kesedihan? Saya dianggap menjual kesedihan gara-gara saya tampil di TV saya nangis. Padahal saya tuh nangis bukan karena saya Jual sepi kesedihan? job, bukan saya karena jual kesedihan. Kenapa Pak? Emang saya banyak masalah. Jadi memang saya tuh menangis karena banyak hal yang saya tangisi. Bisa jadi tangisan saya itu adalah menggambarkan situasi hati dan situasi dan kejiwaan saya. Gitu. Oh, Saya kalau sepi job tuh nggak pernah nangis beneran. Saya nggak pernah nangis, cuman ngenes aja kok. Jadi apa yang Anda mau tanya? Enggak. Iya. seorang komedian tuh biasanya kan sulit untuk nangis itu. Saya sempat nonton Bapak di salah satu TV lah gitu. Kok bisa nangis gitu? Saya kan selain komedian saya aktor Pak. Kalau Bapak lihat Wikipedia, Bedu aktor. Bukan komedian yang ditulis pertama, aktor. Berarti iya. Berarti utang berarti pura-pura lah itu ya? Hutang nggak ada, cicilan ada. Oh, cicilan ada? Cicilan ada, hutang tidak. Bukan utang. Cicilan itu adalah kreditan. Kreditan bukan utang? Bukan. Karena Tanggung jawab? kreditan itu adalah kewajiban yang harus kita tuntaskan. Yang harus kita bayar setiap bulannya. Sama seperti iuran. Gitu Pak, sama seperti bayaran anak sekolah. Bapak cuma main di kata-kata doang ya? Ya saya mau main apa lagi Pak? Bukan, kan sama aja itu hutang Pak. Enggak dong, beda dong. Kalau hutang itu saya misalkan sama Saya? Ya. Bapak siapa namanya Pak? Ronald? Iya, Pak Ronald. Iya. Pak Afri nih Bang, sama Bang Rahman nih. Bang, saya pinjam uang dong, 10 juta. Iya. Itu hutang. Karena saya bayarnya pasti langsung 10 juta. Nggak pakai bunga? Nggak pakai bunga. Nah, terserah mau pakai bunga apa enggak nih, tergantung kesepakatan. Iya. Nah, kalau kreditan, saya beli barang, ada nilainya, saya bayarnya menyicil. Itu kreditan, bukan hutang. Gitu, Pak. Bedanya di situ tetap ya? harus bayar. Nggak. Kalau hutang tuh ya hutang, kreditnya kredit gitu, Pak. Pusing ya? Bapak cari sendiri definisinya dah. Ya, itu terlalu pinter sih. Makanya. Kalau buat orang awam, ya utang udah gitu. Nggak bisa beda, Pak, hutang. Kalau kredit beda. Nah, ini yang jadi masalah kan. Mungkin Kalau hutang, saya tidak ada garansi yang ketika saya meninggal, tidak ada asuransi ketika saya meninggal, hutang saya dianggap lunas. Nah, tapi kalau kredit, ada tambahan tuh. ya, Saya ketika saya tidak lagi berdaya, misalkan saya cacat seumur hidup, tidak bisa produktif, dianggap nanti cicilan lunas. Saya meninggal, ahli waris saya tidak mewarisi hutang. ya. Lunas. Nah, kalau hutang, itu ahli waris tetap akan diwarisi hutang, bukan cuma kekayaan. Dan ahli Hutang waris juga bisa harus bayar, diwariskan. ya. Iya. Cukup jelas nggak tuh tadi, Pak? Jelas kan? Iya, tadi kan Bapak nanya kan sama kan? Nah, jadi saya memang butuh
konsentrasi tinggi dalam setiap menyimak kata per kata dari kalimat-kalimat saya gitu. Saya juga jadi curiga nih, di kehidupan nyata sama di film Bapak sama-sama nyalonin. Iya. Kalau di film Bapak nyalonin jadi kepala desa, Ya. itu jual Kalau di film saya mencalonkan sebagai calon eksekutif Ya, kepala desa. ya. Kalau di kehidupan Kehidupan sehari-hari, nyata. kehidupan nyata saya sebagai calon legislatif. Ya bedanya itu nyata, ini enggak gitu aja. Nah, saya jadi curiga dan kayaknya semakin percaya saya kalau Bapak punya utang gitu. Karena kan Bapak di kehidupan nyata, Bapak nyalek nih. Butuh dana dong. Nggak, semakin percaya saya kalau Bapak tuh kan rata-rata nih umumnya yang Iya. saya tahu, orang setiap nyalonin. Jangan terbiasa Anda mengeneralisir sebuah masalah. Ya, Oke. Ketika ada suatu masalah ini, kemudian Anda koneksikan dengan yang biasa terjadi. Oke, kita itu ambil Anda menjadi orang yang biasa-biasa saja. Oke, kita ambil satu Jadilah lah. orang yang berbeda, orang yang unik, orang yang memiliki USP, unique selling point, gitu loh. Jadi Anda berbeda dengan yang lain. Sedikit berbeda lebih baik daripada Sedikit-sedikit. sedikit-sedikit. Iya. Tapi bener ya, Iya. nggak pakai modal. Nggak pakai Pak. Modal saya Bismillah Pak. Yakin tuh. Kalau Bismillahnya saya yakin Pak. Kan? Kalau kita menyebut nama Allah nggak yakin, itu dosa Pak. Iya, maksudnya Dengan Bapak kan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Insya Allah dikasih, insya Allah disayang. wih. Luar biasa. Emang harus percaya sama Allah. Iya. Masa siang aja bisa dibikin malam? Masa masalah kita nggak bisa? Iya. Ada siang, ada Dituntasin. malam, ada kesulitan, ada kemudahan. Nah, Itu Pak. Ada Nggak mungkin janda, siang terus, perawan. ada kering, ada hujan. Iya. ada janda, ada perawan. Ada perawan dulu baru janda Pak. Perawan atau janda? Kalau janda nggak bisa jadi perawan lagi, tapi kalau perawan bisa jadi janda. Kok Bapak lebih ahli kalau perempuan gitu? Nah, saya kan dulu 5 tahun belajar anatomi Pak. Oh, itu anatomi. Bukan, 5 tahun belajar amatomi. Bukan. Iya, bukan anatomi, amatomi saya belajar gitu Anatomi. Pak. Iya. Coba tadi kan Bapak sedikit cerita mau katanya kalau diceritain sedih. Boleh saya minum dulu Pak? Silakan. Enggak, ntar aja. Bapak tadi cerita kalau Iya. mau bilang mau Minum dulu, Pak. Bapak jangan mudah kesel sama orang Pak ya. Ini saya sengaja bicara seperti ini untuk menguji kesabaran lawan bicara saya. oh, saya mah sabar Pak. Orang di rumah aja saya ngadepin istri udah paling sabar. Sabar Pak ya? Oh. Berapa tahun sih Bapak menikah Pak? Wah, 26 tahun Pak saya. 26 tahun. Iya. Berapa kali hampir cerai Pak? Oh, sekali. Sekali lah. Ya. Mulai deh. Bagus tuh Pak, Pak. Sekali hampir cerai. Siapa yang bagus? Bapak mampu mempertahankan rumah tangga Bapak sampai 26 tahun hanya sekali hampir cerai. Iya. Hampir mati berapa kali Pak? Ini otak tadinya pinter jadi tolol saya. Apalagi kalau pulang kerja, pulang nggak bawa duit. Kayak laki-laki nggak ada harga diri. Kemudian, dan biasanya permasalahan muncul dari mana tuh Pak? Ah, dari luar sih biasanya. Dari luar. Iya. Berarti kan yang sering keluar kan Bapak. Berarti Bapak Iya. pulang bawa masalah dong. Sebenarnya saya udah pinter. Saya kalau pulang dari kantor dulu, parfum udah bau perempuan nih. Iya. Saya nongkrong dulu sama Hansip yang lagi bakar sampah. Oh, jadi pulang bawa sampah? Iya. Oh, saya pikir pulang bawa hansip. Iya. Bapak kayaknya nanya-nanya rumah tangga saya, Bapak ada masalah di rumah tangga? Kalau rumah tangga saya alhamdulillah baik-baik saja sebelumnya Pak. Biasanya kalau baik-baik aja. Oh sebelumnya. Iya. Makanya selesaikan dulu kalimat seorang baru dicerna, baru dibahas Pak. Ya, alhamdulillah sih sampai saat ini baik-baik saja. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Sebelumnya. Baik-baik. Itu baiknya berapa? Iya. Kalau yang sebelumnya lagi baik. Kayak anjing kejepit. Baik gitu, Pak. Rumah tangga saya sebenarnya baik-baik saja. Tapi ya wajar lah yang namanya rumah tangga ada baik ada enggak itu fluktuasi berumah tangga. Kalau orang bilang dinamika Ya. berumah tangga itu pasti ada dalam setiap rumah tangga. Yang saya baca di artikel, menurut Nggak ada artikel saya, belum ada artikel masalah rumah tangga saya nggak ada. bukan artikel Bapak. Oh, ya. Artikel psikiater, psikolog. Oke. Siklusnya katanya 5 atau 7 tahun sekali pasti ada ribut besar. Oh, itu mah banjir Jakarta kali yang dulu. Bukan. Rumah tangga. Oh, rumah tangga. Ini menurut pakar yang saya baca. Oh, kalau banjir Jakarta biasanya setiap 5 tahun tuh, Pak. Itu banjir. Iya, Ini iya. rumah tangga 7 tahun. 7 tahun Sekali siklus Ada ribut besar. ribut besar. Ya. Badai dalam rumah tangga tuh biasanya per 7 tahun. Per 7 tahun siklusnya. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak hitung mundur ke belakangnya 7 tahun yang lalu Bapak pernah ribut nggak? Sekarang saya pernikahan 13 tahun. Ya. 7 tahun yang lalu berarti
6 tahun pernikahan saya ya. 6 tahun pernikahan saya. Kayaknya tiap tahun nih Bapak ribut kayaknya. Enggak, 13 dibagi. Jadi 13 tahun kan Pak ya? Iya. Saya tuh ribut hampir 10 kali. Dalam 13 tahun nih. Berarti Doyan ya? iya, ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun sekali berarti saya Pak. Ribut sama istri? Iya, libur pas lebaran doang Pak. Kenapa? Masa lebaran kita masih ribut juga Pak. Ternyata Bedu sama masalahnya udah damai, bisa diketawain kok masalahnya. Iyalah. Berarti kan nggak ada utang dong, nggak ada pinjol. Nggak ada, memang saya tidak terjerat pinjol. Kan saya katakan tadi berapa kali sama Pak Surya. Iya. Iya, bahwa saya tidak terlibat yang namanya pinjol. Bahwa Bedu tidak pernah terlibat yang namanya pinjol. Menggunakan pinjol pernah, tapi tidak sampai terjerat pinjol. Gitu loh, Netizen, tolong tuh pakai rasional Iya. dikit. Karena ini sebuah pemberitaan yang di luar Nurul, Pak. Nalar. Iya, sama. Aduh, netizen tolong tuh ya buat kalau nerima berita dipikir. Pinjol loh. Ini saya klarifikasi ya, jangan sampai nanti saya bilang rumah saya menganggap rumah saya tidak mewah, ntar saya dibilang nggak bersyukur. Rumah saya belum masuk kategori mewah Pak, karena saya bagus dan saya menikmati rumah saya. Saya bilang bagus. Ya. Sekarang gini Pak, kalau mewah, bagus tapi dalamnya isinya, penghuninya tidak bisa menikmati kemewahan, kan jadi seberapa besar rumah kalian, seberapa mewah rumah kalian. Kalau kalian sebagai penghuninya tidak mensyukuri, tidak bisa bahagia ada di rumah itu, rumah tidak terkesan mewah. Saya belajar untuk mensyukuri. Seberapa besar pun rumah saya bangunlah anggota keluarga saya, istri dan anak-anak. Yuk kita syukuri apa yang sudah kita punya sampai saat ini, agar kita bisa menikmati yang namanya baiti janati. Apa itu artinya Pak? Rumahku surgaku. Gitu Pak. Kan salah satu syarat sebuah hubungan itu berjalan dengan baik adalah kan satu kuncinya apa? Komunikasi. Kuncinya di bawah keset Pak. Kuncinya satu komunikasi, dua sabar. Wah, harusnya istrinya Bedu bersyukur ya punya suami kayak gini. Ya biasanya saya yang sering bersyukur sih Pak. Kadang-kadang kalau udah mulai lebat saya bersyukur. 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 Ya, bersyukur. Tapi baik ya Pak ya istri ya. Alhamdulillah Nggak ada baik. masalah. Nggak ada masalah Pak. Aman ya. Aman semua. Jarang gitu. Gitu tuh apa tuh? Berantem, bertengkar. Enggak, maksudnya cerewet gitu enggak. Cerewet iya pasti. Wanita tuh cerewet. Kenapa wanita cerewet? Karena memang kodratnya anak perempuan sama anak laki-laki itu lebih banyak bicara anak perempuan. Satu hari anak perempuan itu bisa menghabiskan sekitar berapa ratus kata gitu. Wah, ini istri Pak? Istri Pak. Serius? Istri siapa? Serius. Istri Bapak? Istri Bedu. Oh, artis ya? Bukan, bankir. Oh, model? Enggak? Bankir Pak. Iya, enggak maksud sebelum masuk kerja di perbankan. Dia jadi model di perusahaannya, jadi kantornya. Kadang-kadang suka jadi model kalendernya, model brosur flyer di kantor, ada promo-promo apa gitu deh. Tapi serius lu, gua nggak nyangka lo kalau ini istri lu. Nah, saya jangan nyangka Pak istri saya. Iya, udah Bapak jangan lama-lama mandangnya Pak. Ntar Bapak itu loh tertarik Bapak nanti. Terus keganggu nggak karena isu pinjol kemarin tuh di media? Sempet ya, istri saya juga sempat merasa terganggu. Sampai bahkan sekarang istri saya itu Instagramnya sudah mulai dikulik-kulik sama wartawan. Beritanya tuh kayak menunjukkan bahwa istri saya sering pergi ke tempat-tempat yang mewah-mewah. Iya. Orang menilai saya banyak uang, saya amini. Ada keuntungannya nggak Pak? Enggak sih, saya modalnya 20.000, keuntungannya belum sempet. Enggak, maksudnya dengan isu ini Bapak ngerasa diuntungin juga nggak? Justru saya merasa Kan Bapak lagi sepi job, naik lagi nih nama Bapak. justru saya gara-gara berita itu saya nolak-nolakin job, sumpah, saya nggak bohong. Beberapa acara TV, beberapa TV yang nelfon saya, beberapa podcast yang mengundang saya nggak ambil. Berarti ini nggak ada keuntungan buat Nggak ada. Dan saya juga karena saya juga nggak pernah mempermasalahkan masalah ini sekarang. Karena saya tidak mengkhawatirkan masa depan. Kalau saya mengkhawatirkan masa depan, artinya saya merendahkan nilai Tuhan dalam hidup saya. Di balik kelucuan ternyata. Baca di mana tadi? Saya nemu ada baktrek, saya baca di baktrek.
Secara ini anak-anak denger informasi ini gimana? Santai aja sih. Tapi tahu. Anak-anak punya dunianya kok. Artinya Anak-anak sempat tanya, ayah emang rumah kita mau dijual 5 miliar? Dengan santainya dia bicara, iya mas, oh nanti abis itu kita tinggal di mana? Ya udah kita cari barang-barang aja. Oke ya, kita cari yuk. semewah itu 5 miliar. 5,5 sih. Kok murah banget sih? Ya karena kan lokasinya yang bukan lokasi elit gitu kan. Walaupun masih di Dan itu perbatasan benar, tapi selatan. sama isi-isinya. Sama isi-isinya. Kalau mau sama saya juga boleh nambah lagi 3 miliar. Maksudnya perabotan. Oh, ya. perabotannya ya. Murah dong segitu. Ya bisa dibilang murah Pak, karena saya ngerenovasinya aja habis kurang lebih renovasi fisik bangunan sama tambah interiornya itu hampir 3 miliar. Pembeli sudah ada, tapi saya suruh pulang lagi. Kenapa? Karena rumah itu sudah saya beli. Saya jual rumah, Hah? rumah itu sudah saya beli. Rumah yang mana? Ya ini, Udah dibeli lagi? ya sama saya. Jualnya sama siapa? Kan rumah saya jual. Saya beli. Lama-lama goblok saya. Jadi kan di rumah nih Ini. Pak. Ya kan? Ini rumah nih Pak. Iya. Ya kan? Dijual kan? Iya. Saya beli Pak rumahnya. Jadi sekarang orang udah nggak bisa beli. Udah dibeli lagi yang Bapak? Iya, jadi kan ini rumah istri saya. Iya. Saya beli, Pak. Oh. Buat istri saya gitu. Bapak yang ngomong yang jelas dong. Heeh. Ini ruang tamu nih, Pak. Ini ruang keluarga, Pak, living room. Dimana kenapa ruang keluarga dibilang living room? Kenapa? Disitulah kehidupan sebuah keluarga terjadi. Interaksi antara ayah ibu dan anak, ngobrol bareng di depan TV, itulah yang harus digunakan. TV sih nggak penting, tapi kumpul barengnya itu yang penting. Biasanya kalau ngomongnya kayak gini, di dalamnya masalahnya banyak banget itu. Langsung dulu Pak. Tenggorokan kering, laps bohong. Ya suka posting-posting sama pacarnya, sama istrinya. Bohong itu, banyak masalah. Iya. Makanya saya mah di rumah nih, kalau di rumah udah, tolol aja udah. Iya. Bego aja lah, mau diapain juga. Soalnya Untuk demi ngalah sama istri, Pak ya? Iya, Oh. soalnya mau ngomong apapun, Jadi nggak ada Bapak yang bener. Jadi Bapak rela berkedudukan lebih rendah dibandingkan istri itu. Enggak, bukan ngerendahin itu, tapi lebih ya udah biarin aja lah. Orang kita udah ngejelasin, udah ngasih fakta, Iya. udah ngasih tahu kalau Masih dia salah. belum cukup. Tapi nggak mau ngaku juga. Masih belum cukup. Iya. Ya, memang banyak cara sih Pak dalam menghadapi seorang wanita, Pak. Banyak. Bapak mau saya berikan tips and triksnya? Ah nggak usah, Bapak aja bermasalah kok. Nah, maksud saya, kenapa saya bicara seperti ini? Kenapa saya bicara seperti ini kepada Bapak? Biar saya ada temennya. Makanya itu gunanya anak. Anak itu adalah jembatan untuk kita. Jadi istri nggak ada gunanya, Pak? Belum pada waktu itu belum. Oh, sekarang? Itu Kan Bapak bilang itulah gunanya anak. Berarti istri nggak ada gunanya, Pak? belum waktu itu. Nggak mungkin Pak istri nggak ada gunanya. Kalau istri nggak ada gunanya, nggak mungkin ada anak, Pak. Ah merem waktu itu saya. Yang bikin tumbuh rasa sayang sama cinta itu ya gara-gara anak itu. Akhirnya tadi saya benci, saya kesel sama istri. Akhirnya pelan-pelan, saya jadi timbul. Gara-gara anak. Iya. Ya, itulah kurang lebih ya Pak, kehidupan dalam rumah tangga ya. Kita bisa berbagi sama pemirsa ya. Iya. Mungkin ada beberapa part yang bisa dijadikan atau diambil hikmahnya. Mudah-mudahan. Belajar dari pengalaman kita nih yang sudah 26 tahun, 13 tahun berumah tangga. Dan masih panas-panasnya Ditambah sampai dengan gosip-gosip dari luar, bagaimana kita menghadapinya. Karena sebenarnya untuk bisa langgeng dalam sebuah rumah tangga, permasalahan bukan cuma datang dari dalam, tapi juga dari luar. Iya, betul. Jadi bukan cuma konflik internal, tapi konflik eksternal juga mempengaruhi langgengnya sebuah hubungan rumah tangga. Kenapa Bapak dikasih masalah seberat ini? Kenapa? Karena Allah tahu Bapak kuat. Iya. Alhamdulillah. Kalau memang Allah tahu saya Iya. kuat, alhamdulillah. Dan itu udah disesuaikan, Pak. Karena Iya, Bapak pinter, makanya dikasih masalah yang sesuai sama Bapak. Amin, Kalau mudah-mudahan. saya kan orang kosong, jadi masalahnya nggak berat. Iya. Ya saya dari tadi sedang menerawang. Bapak sebenarnya nggak kosong-kosong amat gitu. Kosong saya, Pak. Iya. Jadi- Bapak nggak kosong-kosong amat. Nah. Cuman lega dalamnya. Itu yang paling penting. Iya. Jadi kita sama keluarga cinta juga jangan setengah, sayang jangan setengah. Banyak pelajaran diambil kalau kita melakukan sesuatu dengan setengah hati. Agama melarang kita melakukan sesuatu setengah hati. Iya. Lakukanlah dengan sepenuhnya, sepenuh hati. Penuh hati. Ya kan harus dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu mewakili kata sepenuh hati. Manjada wajada. Nah, setelah kamu menyelesaikan pekerjaan kamu dengan sungguh-sungguh, selesaikan pekerjaan itu baru
lakukan pekerjaan yang lain. Gak boleh juga yang namanya bareng-bareng untuk melakukan pekerjaan. Nanti kan jadinya setengah-setengah, nggak Emang bapak sungguh-sungguh. kayaknya layak deh jadi Bintang. caleg. Enggak, caleg. Oh, kira selamat Bu, Anda layak jadi bintang, nikmati Bu, bintang segalanya. Tahu lagi. Iklan ya. Iklan zaman dulu tuh Pak, Gladys Wandi. Suwandi.